awalnya itu karena saya adalah orang yang tidak suka membaca. Oke. Saya tidak suka membaca, Kak Fadli. Jadi orang literasi itu tidak semua suka membaca. Tapi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang banyak manfaatnya. Ada lagi patahan kana mufida wa mustafida. Itu jadi harus lebih bermanfaat untuk orang lain. Oke. ketertarikan dengan paus biru gitu, akhirnya kita kasih nama apa ya, terus salah satu teman saya nyelutuk, ya udah namain paus biru aja, kan kamu suka paus, katanya gitu. Ngoma bersama selamanya. Ngoma obrolan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ngoma, ngobrol bermakna. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tapi sebelum kita sapa tamu yang istimewa, perlu kami perlihatkan. Dari apa yang saya perlihatkan ini nanti akan bisa ditebak oleh para sahabat, para teman-teman dimanapun berada. Nusampura. Nah, Niki ada kumpulan tabel kisah bijak dari alam. Arak Malik 20 cerita Ka Awam. Nah, kampung dongeng Indonesia. Tentu teman-teman, sahabat-sahabat ngomak, batur-batur ngomak pasti tahu apa yang saya maksudkan. Pada malam hari ini, kira-kira tahu nggak? Kita kedatangan tamu. Tadi saya buka itu dengan perlihatkan buku. Kalau kita pikir ya pasti dengan kata-kata dong. Iya, kata-kata itu apa padanan dari kata-kata? Kata-kata. Bukan kata ya? Bukan kata. Oh, bukan kata ya? Iya, Kirain kata-kata. kata belum matang begitu jadinya. Iya. Kata itu belum matang juga ya? Iya, belum matang. Tapi kalau kata-kata Berarti udah matang itu, udah Pak. matang. Iya. Berarti kata membentuk kalimat, Pak. Kata untuk kalimat. Harus dari kalimat jadi apa? Tor, bantu Ron. Apa kira-kira, Ron? Kalimat Iya. Setelah kalimat? bis kalimat surga neraka. Bis kalimat surga neraka. Itu kalimat ya? Surga neraka. Udah bagus tiktoknya ini. Kira-kira apa? Kiamat. Kiamat. Kiamat maksudnya, Pak. Oh, kiamat. Iya. Oh, kiamat. Iya, Maksudnya kiamat. kiamat. Amat yang Iya. amat yang berkata. Iya. Tempat yang banyak. Amat yang banyak. Oh, Dia jadi tukang juga kiamat di rumah. tukang Iya, Tukang tukang amat. itu amat jadi tukang apa? Tukang bangunan. Tukang bangunan. Ya, untuk membangun supaya kita memiliki kesenangan dalam bernarasi, berliterasi. Berarti sekarang kita akan ketemu ide besar Ide besar. dari sosok perempuan Oke. yang luar biasa, yang dikenal dia sebagai penulis, dia dikenal sebagai guru, dia juga dikenal sebagai penggiat sosial, dia juga dikenal sebagai perempuan tangguh. Makan siapa nolak kok? Banyak, karena perempuan itu udah klaster yang terhebat dan terkuat di bumi. Benar teman-teman? Kalau tak benar, benerin aja. Kuat di bumi. Malam ini kita punya Kartini masa sekarang, bukan masa yang lampau. Kartininya Gen Z berarti. Kartinya Bisa Gen dibilang Z, begitu. kartinya milenial, kartininya juga out of date, yaitu bumi boomers. Oh, Baby boomers. Apa? Baby boomers. Baby boomers, Ya. bukan boomer babies. Bukan. Ya, terus generasi old, Mhm. ia itu terinspirasi dari sana. Dia akan menulis sepucuk surat sehingga kita menjadi sebuah Orangnya peranan mana sih, yang Pak? luar biasa. Orangnya siapa sih? Tepuk tangan buat kita semua. Inilah dia Kartini kita masa ini. Iya. Dia adalah Kak Uci, bukan Kak Uci Sulistiawati. Ya, zaujahnya Andika. Pratama. Baru ketemu. Baru ketemu ya. Dari tadi udah tahu sebenarnya. Oh, dari tadi. Iya. Kenapa nggak sebut dari tadi? Ya, kan males nih news Oke. orang yang akan terkenal. Siap. Kak Uci, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, Kak Fadli. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kak Uci?
Alhamdulillah sehat. Memang seperti inilah kalau penulis penggiat literasi itu memang begitu jawabannya. Simpel, padat dan jelas. Berkaitan dengan literasi, tentu kita bimbang pada saat sekarang ini. Karena ITB itu dijuluki dengan paling bawah, nomor 2 ya. Apanya, Pak? Tingkat kegemaran dalam membaca. Dulu. Kirain Dulu. sekarang. Tapi sekarang luar biasa. Katanya naik sih. Naik. Katanya naik. Ya. Katanya ini. Kata siapa? Iya, katanya naik. Nya. Nya itu banyak. Di sini literasi. Ya. Siap. Ringan-ringan saja, Kauci. Kauci adalah sosok penggiat literasi dari mana sih? Saya dari Belencong. Teman-teman tahu nggak di mana Belencong? Tag and comment ya. Di mana Belencong itu? Ya. Ingat, jangan sampai keliru. Belencong. Oke, bukan roti ya. Iya. Asal katanya pokoknya balance. Bel. Balance. Oh yang kemarin si Babe Babe Win. Ya. Ya. Balance ya. Balance. Balance itu apa? Balance itu apa? Balance itu seimbang. Seimbang. Berarti pada hari ini kita ada seimbang. Seimbang. Tapi kalau di DPR itu harus 30% ya. Ada 3%. Wah, saya tidak ikut-ikutan itu, Pak. Enggak, maksudnya perempuan itu mewakili. Tidak ikut-ikutan itu, Pak. Balance dong. Ini 25 oh ya kurang. 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 Tapi sudah mewakili tokoh perempuan. Ya. Dari Belencong. Iya, dari Belencong. Belgia. Oh, Belgia. Apa itu Belgia? Nah, Belencong bahagia. Wah, luar biasa. Ada saja. Belencong bahagia. Batur-batur itulah yang ada di kampung Balance ya. Ya apa dah Balance ya? Balance. Kampung Balance dan apa tadi yang satu? Belgia. 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 Siap, Belgia. Oke. Belencong bahagia. Siap. Sebahagia apa sih, Kak Uci, dengan komunitas yang Anda Dirikan. diamanahi oleh banyak orang? Mm-mm. Seperti apa? Bahagia seperti apa? Iya, yang Bahagianya- dirasakan oleh Kak Uci sampai sejauh ini melangkah dan dengar-dengar Kak Uci besok juga akan mau pergi tentang itu juga ke Lombok Timur yang Iya. bagian Sembah Ulun ya, Insya Allah. bukan di Sembah Ulunnya ya. Mhm. Siap, Bahagianya pastinya tidak terdefinisi. tidak terdefinisi, tinggal yang lain yang definisi berarti. Benar. Oke, siap. Karena Mantap. tidak bisa didefinisikan dengan uang, dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Komunitasnya Kak Uci apa namanya? Coba diceritakan dulu ya. Komunitasnya Iya, apa namanya? kisahkan kita bagaimana sejarah awalnya muncul sehingga Komunitasnya itu. kenapa sih saya mau turun Iya. ke literasi itu sebagai penggiat literasi gitu. Atau memang terinspirasi dari hadis itu sendiri kan, al-madrasatul ula. Wah, iya. Oke. Ya. Nah, mungkin terinspirasi dari sana atau mana kan kita nggak tahu. Coba ceritakan dulu pemirsa. Batur-batur Iya, Mamat, batur-batur teman-teman Mamat. Anda. Oke, siap. Halo batur-batur ngomak. Iya, ngobrol bermakna. Oke. Jadi awalnya itu karena saya adalah orang yang tidak suka membaca. Oke. Saya tidak suka membaca, Kak Fadli. Jadi orang literasi itu tidak semua suka membaca. Tapi karena ketidaksukaan saya itu dan saya merasa iri melihat teman-teman yang suka membaca. Akhirnya saya berusaha untuk membentuk ekosistem itu. Karena kan kalau misal kita bersama-sama itu akan lebih gigih gitu kan. Misalnya kita ngelihat teman kita lagi membaca itu kayak ada semacam iri yang harus dilaksanakan. Nah, awalnya dari situ. Oke. Gitu. Kemudian dari kecil itu kan saya tidak suka membaca, tapi kalau dibandingkan dengan kakak saya, dia itu sangat-sangat suka kutu buku banget gitu. Akhirnya waktu SMA itu saya ikut kakak saya yang sebenarnya yang penggiat literasi itu adalah kakak saya awalnya. Dulu kakak saya itu namanya Omi.
Saya Uci ya. Jadi Omi kakak saya ini dulu dia sering ke atas bukit bawa buku terus ngajarin anak-anak di Bukit Cacing. Oh, di atas Itu. bukit. Betul. Terus ada cacing. Bukit Cacing namanya. Namanya aja. Oh, bukit cacing bukan. Nggak ada Dia cacingnya. ada dibaca cacing, Pak. Cacing. Iya, keilmuannya ke Sulaiman, Nabi Nah, Sulaiman. ini lebih Bahasa cacing. Iya. Sekali ini kali ya Oke, lanjut, Ci. Memang begitulah kalau Nah, kita di terus, ngomak ini. Sampai mana tadi ya? Sampai Sampai lupa. ke Omi. Cacing. Sampai Iya. Bukit Cacing ke Omi. Sampai Bukit Cacing itu sekitar tahun berapa ya? 2000. Oh, lama jalannya ke sana. 2010 kayaknya. Oh iya. Sama. Iya. 2010 kejadiannya Oh, ya. Oke. Ceritanya kan kita flashback dulu nih, Oh, kan tadi iya, nanyain iya. sejarah Iya, cerita. iya. Akhirnya dari situ terbentuk suka ngajar anak-anak, terus sampai akhirnya saya gabung sama ada namanya Balai Anak Desa. Oh Ya, iya. saya ngajar di sana juga. Terus balai anak desa itu ada di Medas, teman-teman. Siapa Iya. tahu nanti kan mau berkunjung kan? Iya. Iya. Terus Medas, Balai Desa. Oke, lanjut. waktu kuliah itu kebetulan saya punya teman. Kita kan sering nongkrong di pantai gitu ceritanya, sunsetan gitu. Sunsetan. Terus ada teman saya yang bilang kita tuh terlalu egois kalau misal hanya menikmati tanpa memberi apapun. Ya, Kita Itu terlalu Terlalu egois egois jika hanya menikmati Menikmati tanpa memberi. tanpa tanpa memberi. memberi. Iya, Berarti sebaik-baik manusia itu adalah orang yang banyak manfaatnya. Ada lagi Yang patahan memberi. kana mufida wa mustafida. Mhm. Itu jadi harus lebih bermanfaat untuk orang lain. Oke. Karena dia amalkan khairun nas. Empa'uhum linnas. Iya, begitu Kiai Ror. Lanjut. gitu. Dari pantai. Dari pantai itu kan saya sering sunsetan di Pantai Penghulu Agung Ampenan. Akhirnya agar tidak hanya sunsetan dan bincang-bincang aja kayak gitu, ya udah teman saya ini inisiatif. Ngegibah, ngegosip. gitu. Biar nggak ngegibah kan lebih asik kita kayak ngegibahin isi buku gitu. Wah, keren. Wah, ada kata baru, Bro. Ada kata baru, batur-batur ngomong. Ada namanya Ikan. ngegibahin isi buku. Oke. Dapat tangan, Dapat dosa itu ya? Mali ya dapat dosa itu ya. Nah, ya. Justru dapat semuanya kebaikan. Ya, benar. Ya, lanjut. Terus teman saya ini akhirnya ngajakin, ya kita coba bawa buku, kita buka lapak baca gratis kayak gitu. Akhirnya kami bawa buku, waktu itu satu ransel, tapi isinya itu adalah buku-buku novel, buku-buku filsafat. Pokoknya itu adalah perpustakaan himpunan sebenarnya. Terus waktu pertama kali itu ternyata yang mendekat itu adalah anak-anak, sementara kan buku-buku yang disediakan itu tidak ada buku anak-anak. Jadi itu adalah pelajaran pertama waktu itu. Kemudian turun ngelapak yang kedua, akhirnya kami ganti bukunya. Saya pinjam buku di Balai Anak Desa waktu itu. Terus kami ngelapak dan ternyata anak-anak di Pantai Penghulu Agung itu sangat-sangat antusias gitu. Mereka datang rame-rame, pokoknya. Nah, di situ letak kebahagiaan yang tidak bisa didefinisikan gitu. Kayak anak-anak tuh sebenarnya kita salah ketika kita mengatakan bahwa kegemaran membaca atau tingkat literasi anak-anak itu rendah. Bukan begitu, tapi karena dia belum menemukan buku yang pas aja. Bukan menemukan buku. Belum menemukan. Itu the keyword. Kata kuncinya, anak-anak itu bukan rendah Tapi minat baca, Nah. tapi belum dia menemukan jodoh. Akses. Kirain jodoh. ya itu juga jodoh. Jodoh. Iya. Jodoh-jodohan. Oke. Ya, itu Pos Biru udah lahir. Itu adalah lahirnya Paus Biru. Kebetulan Paus Biru itu Komunitasnya apa namanya? Gerakan Literasi Paus Biru. Gerakan Literasi Paus Biru. Ah. Kenapa mesti harus biru? Kenapa ndak putih? Atau kenapa ndak hiu gitu loh? Kenapa enggak teriak aja, Pak? Kenapa ndak Iya, kenapa betot ya? gitu? Mm-mm. Mujair. Iya. Kenapa Kok enggak? isi
Yang ada di Iya. di Kali Blencong. Itu sebenarnya Kenapa sebenarnya hanya nyomot nama aja. Jadi waktu itu apa Nggak ini namanya? terinspirasi dari tidak apa tidak gitu. saya terinspirasi dari apa namanya? Itu loh icon di WA itu apa sih namanya? Stiker, bukan Oke. stiker. Emot. Emot. Itu kan emot pausnya lucu kan? Oh. Emoticon. Iya, Emoticon Ini, gede. Ah. batur-batur ngomong seperti apa emot yang dimaksudkan sehingga menjadi paus Berarti biru. terinspirasi dari sana. Oh iya. Ah, lucu banget. Coba liatin. Oh. Nah, saya tuh jadi kayak interest punya ketertarikan dengan paus biru gitu. Akhirnya kita kasih nama apa ya? Terus salah satu teman saya nyelutuk, ya udah namain paus biru aja kan kamu suka paus katanya gitu. Kebetulan saya anak biologi jadi saya suka kayak hewan-hewan laut kayak gitu. Oh gitu. Oh, suka aja berarti. Suka Ya. aja Aja tanpa suka. Jodoh berarti itu. Dia tanpa ada alasan sehingga menemukan itu jodoh iya. kan. Kalau itu bisa di dalam agama itu bisa disampaikan diilhami, terilhami. Dia tanpa berpikir terlalu panjang, tanpa berpikir yang ini ya itu, begitu ada klik klik itu aja sudah sesuatu yang terilhami. Bro Elhak, Yusuf dan Rod sang pengalaman, sesuatu yang terilhami itu biasanya dia akan langgeng. Jadi tanpa dia harus begini caranya, begitu caranya dinejari Wano. Karena dia perdebatan dalam otak saja. Tapi dia tidak action dalam itu baru dia akan lakukan. Nah, itulah paus biru. Saya pernah ke sana batur-batur Ngomak. Itu sangat berkesan bagi Kak Fadli, Amak Li. Nah, pada waktu itu Kak Fadli datang ke sana ya bersama teman-teman ya, diundang sama Kak Abror namanya ya. Ada mirip nggak di sini? Ya mirip. Oh, mirip ya. Dari Ya. Blencong juga, Pak. Oh iya dong. Oh, dari Blencong. Pada Iya, waktu Kami itu, warga Blencong. ya, pada waktu itu ternyata Elhak tidak hanya dari anak-anak yang usianya 2 tahun 3 tahun, ya ada juga anak yang masih berumur, masih balita namanya, bayi ya. Balita, badusa. Baduta. Itu yang digendong. Tidak hanya itu, papu-papu orang-orang juga yang ada di sini baik dari tingkat paling bawah usianya sampai paling mau selesai ya, bukan mau selesai. Selesai apa Mau maksudnya selesai ada di dunia maksudnya. Itu Itu tuh sih. kurang tertarik, kurang bagus itu bahasanya. Apa kira-kira bahasanya? Selesai Pak? manfaatnya. Oh, selesai Rezekinya. rezekinya yang ada Ah. di dunia. Itu yang ada di situ sangat luar biasa. Paus biru menggerakkan ini dari yang anak usia dini sampai anak usia senja. Masih anak berarti. Usia Orang tuanya masih terpana ya. kan dia kembali jadi anak. Iya. Oh. Iya. Dari anak usia dini sampai ke anak usia sini, Pak. Sini. Ya, Sebenarnya mana? LH. Ya, Apa gimana? yang menarik dari paus biru? Kenapa Menariknya begini? Coba. Awalnya Kak Uci ngaku nggak pernah minat baca, Iya, itu saya. tapi secara sadar ataupun tidak sadar sebenarnya sudah membaca situasi. Berarti itu kebutuhan. Artinya pembacaan dalam konteks yang memang secara tersiratnya Iya. itu sudah masuk. Oh gitu. Iya, karena sudah mampu membaca diri Mm-mm. bahwa ada kebutuhan yang harus saya penuhi kepada orang lain. Berarti kalau bisa disederhanakan, membaca itu adalah kebutuhan. Kebutuhan dan harus paling enggak ya sekalimat dalam sekali waktu saja. Langsung saya ingin menyampaikan ayat pertama ini dalam Al-Quran. Seperti apa kira-kira? Kembali dah yang sampaikan. Yuk. Ya, Iqra. Kasih. Bacalah. Wah, luar biasa. Nah, itu maksud saya. Ya. Berarti sudah memahami, bukan kalau kita bilang esensinya nanti agak-agak ini ya, tapi sudah mencapai ada titik yang memang sudah harmoni antara jiwa Iqra itu sendiri. Akhirnya mampu membaca situasi, mampu membaca diri, Iya.
dan mampu membaca apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Gitu. Akhirnya kebutuhan yang Tuhan inginkan itu akhirnya dikabulkan. Artinya anak-anaklah yang muncul. Kan awalnya kan muncul membawa buku segudang filsafat nih. Lalu datanglah cukup anak-anak nih. Nah, itu sebenarnya filsafat puncak. Weh. Oke. Coba dijelaskan dulu Batur sama puncak itu. Ya. Karena kepintaran puncak itu adalah kebodohan. Nah, jadi kalau anak itu merupakan adalah filsafat puncak. Artinya ya tutup terpintar itu yang bodoh. Tidak ada kepintaran dalam hidup Tidak kita. ada. Sama lagi. Hanya bil ilallah. Yes. Lah, luar biasa. Turun, turun. Allah Akbar. Turun. Oh, apa? Turun. Ya, siap. Jadi itulah mana dari satu kata sekali waktu kita baca. Oke, Kak Uci. Walaupun dia suka aja terus memilih nama paus itu, ya kan? Tapi visinya terbentuk dari situ. Yes. Iya. Ya, dari Visinya apa? apa? Kalau kita bilang paus biru, Mari menjelajah. Mari menjelaskan. Paus biru, mari menjelajah. Paus memang kan penjelajah. Yes. Iya. Iya. Terus kalau paus tak? Paus ya jelajah juga. Iya. Jelajah dakwah, Pak. Beda wah, paus kan? Pak Ustadz. Beda tipis kan? Paus. Paus sama paus. kalau paus Iya. masuk Asli. Saya kan diam kan? Saya kan diam. itu diam. Iya. Saya kan ikut diam tadi. Ya, oke. Gimana sih? Oke, ya, Pak. Bapak itu gimana sih? Oke. Elhak, oke. Kak Uci. Ini kan sudah terbentuk dari tahun berapa? Tahun 2021. Kebetulan 4 hari yang lalu Paus ulang tahun. Wah, Selamat happy birthday, Ada ini. Paus biru. 6 April 2021. Tapi 6 April 2021. Iya. Sudah Saya udah juga- berapa tahun jadinya sekarang? sudah 5 tahun. Udah 5 tahun. Berarti itu udah 5 tahun ya, Satu periode, Pak. satu periode. Iya. Oke. Yang dulu. Maksud saya begini. Ini kan bulan April dia lahir. Pendirinya adalah perempuan. Dan dalam 2 April, dalam April itu, bulan April itu apa di situ? Ada hari. Ulang tahun Lombok Barat. Selamat ulang. Bukan itu. Aduh. RA Raden Ajeng itu Kartini. bulan April, Oh, iya. tanggal 21. Jadi tepat yang Habis. pendirinya adalah Habis gelap, perempuan. Suci. Iya. Suci. Cocok. Cocok. Oke. Berkaitan dengan Paus Biru sudah 5 tahun. Prestasi apa yang sudah ditoreh? Prestasi apa yang kira-kira menurut Kak Uci itu membuat Kak Uci semakin bersemangat dan masyarakat yang ada di Blencong dan yang lain juga merasakan tentang itu? Kira-kira boleh disebutkan salah satu. Prestasinya tidak ada juara 1, juara 2, juara 3 dan juara-juara yang lain, tapi prestasinya itu adalah melihat antusias masyarakat dan gerakan itu bisa diterima. Itu adalah prestasi sejauh ini. Tidak ada juara 1, juara 2, juara 3, tetapi adalah juara Paus Biru di hati masyarakat Oke. untuk mengembangkan literasi kebaikan. Betul. Saya selaku masyarakat Blencong juga sangat bersyukur atas Kadus ini. jelajah paus yang masuk ke Blencong. Kadus. Enggak, saya orang Blencong aja. Maksudnya soal kopiannya begitu, kayak kadus gitu. Orang Blencong itu insya Allah alim-alim. Alim alim. Alim alim, eh? Ya, Blencong itu kota ilmu. Ente anak? Ente anak? Enggak sih. Oh, enggak. Jangan. Sebelum Elhak menyampaikan sesuatu yang sangat memukau bagi saya dan yang pemirsa, ya, Oci begini. Sekarang sudah hendak senang membaca, sudah hendak. Kan? Sekarang sudah senang membaca Senang membaca. karena Artinya kan ekosistemnya sudah hendak senang. Sudah enggak seneng. Enggak senang. Iya, berarti sekarang senangnya saja. Iya. Oke, siap. Itu prestasi yang paling membanggakan. Benar. Kedua, Kak Uci, apa aja kegiatannya Paus Biru?
kegiatannya. Apa aja gawe si paus nih? Tahu nih ya Ya, Allah. Apa itu? Apa gawe? lembaran Kadang sebenarnya itu jadi pertanyaan kenapa harus paus gitu. Iya. Sebelum saya jawab pertanyaannya Kak Fadli Iya, ya, kan dia di Belencong, dia jauh dari pesisir Hmm. gitu. Tapi balik lagi sebenarnya gerakan pertama paus itu karena kita berawal dari pesisir dan saya bukan orang asli sana. Saya Bukan berpikir anak pantai juga. saya anak Anak pantai. Oke, lanjut. Maksudnya bukan orang asli Ampenan, Hmm. jadi kan butuh mobilitasnya harus bolak-balik gitu kan. Jadi saya berpikir bagaimana caranya agar paus ini tetap hidup gitu. Oke, bawa Akhirnya laut. Ya, bawa isin laut juga. bawa isin laut ke rumah, benar. Jadi saya bawa pulang. Sebenarnya saya berpikir bagaimana dia bisa diterima, apakah masyarakat di dusun saya ini akan menerima atau tidak seperti itu. Ternyata diterima dan pun almarhum Pak Kadus pun memanggil saya sebagai kakak paus seperti Kakak itu. paus. Ya, jadi orang-orang yang mengajar di paus itu dipanggil Lalu Afra disebut sebagai dipanggilnya apa? kakak paus juga. Kakak paus juga. Iya, Enggak, benar. Kak Au. Au. ada sih ya, ada sih. Terus kegiatannya apa aja? Kita seminggu sekali itu ada kegiatan belajar. Belajarnya itu sangat beraneka ragam gitu. Belajar literasi numerasi, kemudian pembentukan karakter. Yang 6 literasi dasar itu. Iya, kayak gitu. Terus kita juga ada kegiatan-kegiatan, misalnya anak-anak diundang untuk perform kayak gitu. Event, ya. Dan puncaknya itu kita punya pentas akhir tahun. Oh, itu gitu. kegiatannya itu 1 tahun sekali untuk merangkum semua kegiatan yang sudah di. Sebagai bahan evaluasi. Kak, Iya, sebagai bahan Itu- evaluasinya. tidak hanya anak-anak loh. Tidak hanya anak. Iya, ini ama. Iya. Dulu. Terus Itu- bermain tanah nopon bau terkatan. Merawi itu kan keluwe deh dengan batuanmu. Bermain tuh. Sebenarnya saya juga bingung Kak Fadli, Iya. kenapa mereka mau diminta buat nyanyi, buat datang Sampai kayak 17 gitu. juga. Lelena. Jadi, nah itu adalah prestasinya Paus sebenarnya. Luar biasa. Gitu. Jadi kayak ibu-ibu Kira-kira ada beban enggak sejauh ini dalam menjalankan si paus ini? Pasti. Soalnya paus itu kan Berat, soalnya. kan saya enggak Mbak ada Mbak ini. Gimana? Enggak di Pongo Nggak di juga Pongo, kan. ya. Jadi ya, jadi kita Berarti jalan bersama. maksudnya amanah itu dia ndak buat dia menjadi. Nggak Ya di siru lah itu asiru. Oke. Jadi dia buat gampang, ndak seperti orangnya. Kadang-kadang gitu ya. Iya. Karena dia buat jadi beban. Iya. Tapi Pokoknya dinikmati aja Kalau segala. kalau kendala dalam misalnya ya kan banyak nih, artinya pemikiran-pemikiran yang memang kita nggak tahu kan. Iya. Artinya otak kita ini macam-macam nih, entah dari pemudanya nanti pasti ada saja, walaupun sesama pemuda nih. Hmm. Entah, apalagi berbicara tentang si sepuh-sepuh nih, Iya. kita nggak tahu, tunggu begitu kan. Apa memang pernah tersandung akan hal-hal itu? Pernah. Kerikil-kerikil gitu. Pernah. Enggak cuma kerikil, batu besar pun ada. Oh. Gitu. Tapi kan orang-orang seperti itu sebenarnya karena mereka tidak tahu, jadi pemikiran mereka kayaknya gini, kayaknya gitu. Caranya ya udah sini cemplungin aja ikut biar mereka lihat dulu sendiri. Apa yang bikin betah di paus itu akhirnya sehingga sampai sekarang ini bisa menjadi kakak paus? Kan banyak nih problema-problema yang diterima tadi, ada hantaman batu besar, batu kerikil kah apa namanya kan, sehingga selesai begitu kan. Kalau selesai Iya, nggak? iya, tahu. Bisa saja selesai itu bahaya. Iya. Itu apa yang bikin betah? Karena Apa yang senyum menyemangati? masyarakat itu kayak misalnya walaupun udah lelah-lelah nih ngelatih anak-anak buat pentas kayak gitu, tapi ketika kita melihat orang lain bahagia kayak ya udah itu adalah kebahagiaan kita gitu. Jadi mereka berbagi bahagia. Maksudnya ya udah itu sudah bahagia. Iya, bahagia aja. Maksudnya sudah selesai bahagianya. Masih dong, Finally masih kita dong. bahagia gitu. Masih dong. Sorry. Amali, Pak. Saya mau review pertanyaan yang tadi sih. Itu Oh, gitu. keren banget. Apa yang buat betah? Saya lihat kau kayak narik napas dikit Iya, oh. sebelum menjawab itu tadi. Saya lihat kayak narik napas. Narik napas. Ya. Saya nggak merasa berat, serius. Apa yang membuat betah? Apa yang membuat Karena betah? mungkin ini refleksi pos biru jadinya ini kan Iya, 5 tahun benar, nih. Iya. Apa yang
yang membuat beta sehingga jadi 5 tahun sekian bertahan di Paus Biru menjadi kakak yang cukup kuat sebagai karena Paus itu kalau kita lihat di filmnya One Piece, Iya. dia cukup setia Paus itu. Coba ulang. Iya. Di One Iya, Piece. di filmnya One Piece, Iya. anime yang salah satu saya favorit kan, itu Paus itu sifatnya setia. Dia selalu menunggu tuannya untuk pulang, berkeyakinan bahwa dia akan pulang tuannya. Oh, gitu. Dia pegang janji. Paus Iya. itu pegang janji. Berarti Kak Uci pegang siapa? Pegang agama. Wah. Oke. Orang Sasak, agama itu kakangku, Kakangku, adat istiadat itu aringku. aringku. Jadi ini adalah dia beristiadat mengaplikasikan nilai dari agama sehingga terciptalah masyarakat yang balance di dunia wal akhirat. Oh, itu. Masya Allah, Masya Allah. Diterangi lah dengan Belencong. lencong. Siap. Ya. Kak Uci begini, Kak Bror. Katanya Kak Abra tadi mau refleksi sedikit Mau refleksi. tentang Iya, Pertanyaan boleh, tadi itu. silakan. Oh iya, saya kakak Paus yang baru kayaknya ya. Maksudnya ikutnya 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir saya bisa ikut lebih 2 tahun terakhir saya bisa ikut lihat ya perjalanan Paus yang mari menjelajah, kemudian mengarungi dari ujung pesisir sampai ke Belencong gitu. Memang kita nggak punya pantai, mungkin besok kita buat pantai di Belencong. Kan pantai anak-anak. Tapi di Belencong ada panti asuhan ya, Sentinel 5. Iya, kan pantai anak. Ya saya ikut. Kan dia berenang dengan tulisan, dia berenang dengan kanvas, Betul. dia berenang dengan tinta-tinta. Bener kan? ya Kak, belum tahu nggak? belum. Kauci ini kalau dari stylist, modis, itu selain dia jadi guru, jadi guru juga. biologi dan di Gimana? literasi, kira-kira life skill yang lain yang dia punyai, yang dia miliki, yang dia geluti, belum tahu nih, dari belum apa? tahu. Baca garis tangan. Oke. Baca. Sebentar, saya harus Nawis. kultivasi dulu. Saya harus kultivasi dulu. Oh, oke. Saya harus kultivasi. Oke. Ini Kaki bunsin no jutsu. iya. Apa kira-kira? Agak. Ojek. Ini ada warna kuning, ada warna putih, Ya. ada warna merah, ada juga warna hitam. Itu kan tangan-tangan melambai di kanvas. Kira-kira apa? Pelukis. Konten kreator. Coba kita tanya. Benar ya? Iya sih. Ojek ngelukis kan? Iya. Nah, Wow. Penggiat literasi. Apalagi? Oke, guru. Manusia biasa saya Ibu. kawali jangan Iya. begini. Tuh. Ya kemarin pawai takbiran itu, Ah. kau Ci yang ngelukis background Masjid Nurjana Belencong. Oh, Dapat juara 1. Bisa dia spill enggak hasilnya Juara 1 ya? di kamera? Bisa. Oh iya, Lihat nanti di sini. lihat di sini. Lihat di sini nanti ya. Oke, siap. Oke. Kau Ci, ini kan sangat sibuk Kau Ci itu sebagai aktivis masyarakat, juga sebagai abdi Negara. sekolah, Oh, bukan abdi negara. ya untuk negara Oh maksudnya. iya. Oke. Itu bagaimana cara mengcombine, bagaimana cara mengefisiensi waktu, bagaimana mengatur waktu atau or manajemen itu di tengah kesibukannya yang rutinitas sebagai guru. Tapi selama ini yang saya lihat Amalia atau Kawali? Amali. Amali ya. Ya, Tapi yang mana saya lihat sebenarnya kegiatan itu tidak akan bertabrakan gitu. Kegiatan Iya, itu tidak akan bertabrakan. Pasti Karena dia ada mobil. pasti dia selesai yang ini ya udah dilanjutkan seperti itu. Bagaimana cara mengaturnya? Tergantung prioritas sebenarnya. Tergantung Ya, prioritas. tergantung Nah. prioritas. Tapi itu juga akhir-akhir ini saya juga merenungi ternyata itu yang disebutkan dalam surat Al-Insyirah. Ketika kita sudah selesai dalam satu hal ya udah kerjain lagi yang lain gitu. Jadi tidak ada waktu untuk berleha-leha. Ya kita bisa nafas sih Kak Fadli gitu kan. Siap. Tapi kalau udah selesai, maksudnya jangan numpuk-numpuk kerjaan gitu.
Walaupun saya sering numpuk kerjaan sebenarnya. Ya. Tapi semua akan selesai pada waktunya sebenarnya. Iya, iya. Bukankah itu dalam alam nasroh laka syadroh? Benar nggak? Iya. Coba Iya. lanjutin Kiai. Ya Allah, saya jadi kiai di sini. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali disebut. Iya. Berarti selaras dengan apa yang disampaikan sama Kauci yang tadi itu. Faiza faragta fansab. Sab wa ila rabbika. Iya, di situ letak ini. Luar biasa. Saya sering terobati gara-gara 2 kalimat yang diulang itu. Emang sudah sakit? Kadang-kadang sih. Bukan Pak. Inna ma'al usri yusra. Obat banget sih itu. Kalau lagi bingung-bingung di jalan, ini kan sekarang banyak ditempel di belakang mobil itu. Ini ma'al usri yusra. Kalau udah ketemu itu, langsung ingat. Artinya apa emang? Artinya apa emang itu? Setelah apa? Setelah itu sudah. Setelah habis juga terang. Iya, berkaitan dengan itu. Ini Coba setiap kesulitan itu perjuangan. pasti ada kemudahan. Iya. Raden Ajeng Kartini itu hanya tulisan tapi bisa menggambarkan, Iya. ya kan? Habis gelap terbitlah terang. Berarti dia nulis dengan benar-benar serius, menghayati, dia nikmati bagaimana supaya isi dari surat itu menjadi hal yang terbaik. Kan perjuangan yang lain tidak terlalu besar. Kalau boleh kita baca sejarah, tetapi dengan tulisan itu dia memberikan sejarah yang berkepanjangan pada saat sekarang ini. Tapi adakah Kartini hari ini? Ada. Ada. Kan Kak Uci Sulistiawati. Bikar. Oh iya, Bika. Jadi Sulistiawati. Sulistiani. Iya. Sulistiani. Oh iya. Saya dengar Saya kira Usi penyanyi. Terus dari dia saya harus Iya. ingat Usi. Itu. Ya, ini pertanyaan selanjutnya ini. Sebelum diselesaikan oleh pariwara berikutnya. Kauci prestasi sudah, ya, sejarahnya sudah, berdirinya seperti ini, dari yang begini menjadi begini. Terus kegiatannya sudah kita ketahui tadi. Sekarang semuanya sudah kita lakukan. Pasti ada rojak ke depan. Bukan TV, ada TV rojak maksudnya. Oh, iya. Rojai. Ada kedepannya seperti apa? Mau dibawa kemana? Seperti lagu apa itu? Mau dibawa kemana? si paus Biru. biru. Lanjutkan, Rom. Agak palas nanti. Lanjut nanti. Ada Iwan Fals kan? Ya. Nanti biru. Oke, Cik. Sekarang Mau mau dibawa kemana? Mau Mau dibawa kemana ya? Mau dibawa ke, tetap aja di Belencong, tapi mungkin akan lebih banyak lagi paus biru yang lainnya gitu. Itu mungkin arahnya. Kalau arah berkaitan dengan harapan, mungkin saya pengen banget teman-teman itu juga merasakan gimana cara saya bahagia gitu, melihat misalnya ngelihat senyumnya ibu-ibu, nenek-nenek, anak-anak itu tidak hanya diukur dengan materi kayak gitu. Tidak hanya diukur materi, kata kunci. Terus kalau yang di rumah itu ya harapannya semoga selalu tetap berjalan, terus kegiatannya juga selalu berjalan kayak gitu. Kalau Berarti ada harapan kaderisasi. ada kaderisasi. Berapa anggota dari Paus Biru? Relawan-relawan dari Paus Biru. Mengajar itu ber-6, 7, 8. Itu Iya. seminggu berapa kali? Seminggu sekali, setiap sekali. minggu sore. Ya. Hmm. Jadi sebenarnya tidak ada harapan yang terlalu tinggi, pengen punya inilah, pengen punya itu, nggak ada yang penting. Terus Berarti jalan. punya terus menerus gitu kan? Ya kan itu juga sebuah harapan yang istiqomah. Ada yang punya ini punya itu tapi dia tidak lakukan. Ya. Tetapi yang paling tinggi itu adalah seperti katanya Pak Hak itu tadi, yang paling tinggi kultivasinya tadi itu adalah bagaimana mengajarkan kita menjadi orang yang tidak mampu. Artinya terus istiqomah dengan lakukan aja. Nanti Tuhan yang akan menyebutkan ini loh
hasil-hasilmu dan Iya. sebagainya. Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Wah, luar biasa. Pokoknya, Sungguh. iya. Salam dulu ke Syekh. Luar biasa. Ada Cik, yang lain dari LH? Saya melihat kan dari tadi apa ya, kegiatan Paus Biru itu kayak sebuah apa ya, kalau saya bilang itu pelampiasan kebebasan. Boleh nggak saya bilang begitu? Boleh, boleh, boleh. Oke. Mantap sih. Pelampiasan kebebasan. Apakah ketika sudah bergelut selama 5 tahun sudah merasa bebas dengan kegiatan itu? Karena begini, opini publik, opini masyarakat, apalagi di masyarakat Sasak tentunya, pengucilan atau tentang Nina, Iya, tentang apa, wanita itu kan cukup kerdil. iya, Nina itu harus di rumah, iya. wanita itu harus bekerja di rumah saja lah, jangan berbuat hal yang memang yang menjadi sosok digital lah, sosok yang trendsetter gitu. iyalah itu gimana itu? Itu Artinya Nina. itu Nina Pak, Nina itu narasi, inspiratif, nurani, nurani, edukasi. edukasi. Gitu. Iya. Oh. Nah, coba diulangi lagi. Nina. Narasi, inspiratif, nurani, edukasi. Itulah Nina yang memberikan arti penting bagi keluarga dan masyarakat. Nah, Cik, kayak gimana sih untuk apa Menjadi namanya? Nina yang Jadi menjadi Nina yang memang ini sebuah Bebas. kebebasan saya. Mm-mm. Jadi jargon Nina hanya di rumah itu apakah sudah bisa diretas atau masih terpaut dengan hal itu? Kan kita ini apalagi kita berbicara tentang nanti kedekatan hubungan nasional kita dengan orang tua. Iya. Raden Ajeng Kartini itu dia di mana? Di mana ya? Dia di kampung atau di Kampung, Pak. Kampung. dia bangsawan atau Bangsawan. Iya. Bangsawan cukup kuat dengan pemberontakannya sehingga dia bisa menulis dengan bebas. dan membuat para perempuan juga punya Iya. inspiratif. Itulah Nina. Ah. Bagaimana Kak Uci? Nah, gimana Kak Uci? Kalau dari saya sebenarnya kebebasan itu terlihat dari tergantung bagaimana cara kita melihatnya gitu ya. Kadang kita sudah merasa bebas tapi ternyata kita masih terkungkung di satu hal itu gitu. Contoh, walaupun perempuan merasa bebas tapi dia punya standarisasi yang harus dia capai. Nah, Oke, itu menurut saya oke, belum bebas. Oke, Contoh, oke. perempuan tuh cantik harus begini. Oke. Perempuan tuh harus kayak tadi di rumah. Dan saya merasa memang saya cukup liar gitu ya. Liar dalam artian jangan batasi saya karena Oke. sebenarnya, dan saya merasa saya tidak pernah dibatasi oleh orang tua, oleh lingkungan saya. Kebanyakan sebenarnya yang membatasi diri kita itu adalah pikiran kita sendiri. Contoh, Oke. naik gunung, saya bisa nggak ya? Ketika kita membatasi diri, kayaknya saya nggak bisa gitu. Padahal terobos aja sebenarnya gitu. Saya ingat Just do it. Just do it, ya. Just Akhirnya, do it. akhirnya ketika saya mencoba ini itu ternyata bisa, perempuan itu bisa gitu. Dan itu sebenarnya salah satu harapan saya juga agar adik-adik saya yang ada di Belencong gitu, khususnya yang perempuan, bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan, bisa merasakan bernafas di tempat yang lain, Oke. bukan di alam yang lain, Iya, maksudnya di iya, tempat iya, yang iya, lain, iya. di tempat yang Tanda tinggi, kutip. di bawah laut mungkin seperti itu. Jadi yang membatasi diri kita itu sebenarnya diri kita sendiri, dan itu yang saya rasakan ketika saya menjalankan PAUS. Yang pertama, saya mendapati orang tua saya itu bertanya nih, kenapa saya harus melakukan kegiatan ini? Satu, nggak ada uangnya, Nah, kelihatan buang-buang waktu Oke. kayak gitu. Tapi ya udah, saya jalanin aja, nanti suatu hari beliau akan melihat ini tuh ada manfaatnya gitu. Sampai pada akhirnya waktu itu saya lagi tidur dan itu adalah jadwal ngelapak, terus
malah yang ngebangunin itu adalah ibu Ibu. saya. Oke. Ci, ayo dong, Keren. kan mau ngelapak nih gitu. Itu satu dari orang tua, batasnya udah selesai, Iya. sudah berhasil Gimana? dilepas. Iya. Jadi itu gimana rasanya seorang ibu yang bangunin untuk ngelapak yang biasanya kan? Nah, kita Itu- tahu lah orang tua kita yang ada di sini. Kalau mungkin anak just do it maka just doang nih. Terus gimana rasanya itu? Di situ saya melihat itu prestasi Banget. oh akhirnya saya Dihargai, diterima gitu, kegiatan diterima saya banget, diterima, gitu. benar. Nah, Dari orang tua sudah selesai, sekarang dari keluarga besar nih, dari keluarga besar. Lagi-lagi dilihat itu tidak beruang, Iya. tidak ada, pokoknya Hmm. dan banyak sih yang nanyain kenapa sih harus melakukan ini Iya. kayak gitu. Tapi ternyata syukurnya saya tidak mendengar itu dan saya terus saja maju Pokok kayak tebal gitu. kentok. Kena. saya ingat dengan ceritanya kata yang tadi disebutkan. Oke, kata Kata yang tuli. yang tuli. Yang tuli. Gimana ceritanya? Tapi saya nggak peduli. Ayo terus Bukan kata. ya kan? Yang bunyi begitu kata. Orang. Orang kan. Itu dia analoginya. Oke. Iya. Terus ayo katanya binatang-binatang yang lain. Yang kata-kata yang mendengarkan yang binatang-binatang yang di bawah itu kata-kata yang mendengar dia turun. Dikirain dia disuruh untuk turun. Semuanya turun. Ada kodok enggak di sana? Ada. Suaranya? Suaranya adalah naik, terus naik, dikirain dia disuruh untuk naik. Cepat semangat, jangan naik nanti kamu jatuh. Itu kata binatang ini karena sendirian yang naik ke puncak. Jangan naik cepat. Dikirain dia disuruh untuk naik. Wah, cepatnya aja yang didengerin. Iya. Cepat ya terus, cepat Akhirnya semuanya. naik terus. Sampai sana Cepat. langsung dia jadi Pangeran mengambil Oh, hadiah kirain yang paling pangeran. atas itu. Dia dapat ini. Yang lain ngangkat terus binatang-binatang tersebut. Siapa menangnya? Yang tidak mendengarkan kata yang kurang tepat. Iya. Yang mendengarkan adalah bagaimana ke depan fokus dengan yang tadi istiqomah. Barangkali seperti itu ya. Tapi saya bukan kata kabar dia. Iya. Paus. Ya. Paus. Tapi kalau dalam ilmu biologi apa dibedah kan? Iya. Benar kan? Ilmu guru. Berarti kita juga bagian dari kenikmatan. Yang bagian dari paus itu sendiri. Ya, ternyata sejarah sudah, nama sudah, terus Kauci basicnya juga kita udah tahu, ya kan keilmuannya juga dia udah sebutkan biologi, aktivitasnya sudah kita ketahui. Nah, sekarang Apa yang dia Genzi Hmm. yang sering kita sebutkan, ada nggak Genzi setelah uji ini yang seperti dia? Uci generasi Z. Ya, Gen Z. Iya. Gen Z kan Genzi. Ada nggak? Genzi. Oh iya. Ada nggak ada, cari aja di Belancong banyak. di Belencong? Iya. Anggota Paus Biru itu semua saat ini belencong aja. Orang belencong aja. Iya, orang Belancong. Seusianya juga. Jika misalnya nanti didengar oleh para pemirsa Batur-Batur Ngomar, jika ada yang berminat, apa bisa menjadi anggota Paus Biru? Boleh, silahkan. Kita sangat terbuka, tidak pernah menutup pintu untuk siapapun. Oke. Karena memang nggak ada Nggak kuncinya. ada pintunya, benar. Nggak ada kuncinya. Karena paus hidup itu kan di laut ya. Iya, tidak Samudra, terbatas. Tidak terbatas. Mungkin filosofinya ke sana. Sebelum kita tutup, perlu kita dengarkan dari Kak Uci langsung sebagai penggiat literasi, penggerak literasi, dan memasyarakatkan juga dari yang dia tidak senang menjadi senang, oke kan? Tidak senang mana lebih banyak kata tidak sama senang? Huruf Lebih banyak tidak Senang. senang. enggak. Mana Iya. lebih banyak senang sama tidak? Kuping. Coba, mana lebih banyak, Bang Bas? Mana lebih banyak kata tidak sama senang? Senang. Hmm? Iya. Senang sih. Senang ya. Senang. Berarti dia sudah sudah Bang senang. Bas katanya boleh nanya. Oke. Apa Mas? Mau nanya? Saya boleh nanya ya Oh, boleh. Oke. Bang Bas, silahkan. ke Kak Uci. Tadi kan di awal ceritanya awalnya nggak suka membaca kan. Nah mungkin Kak Uci punya trik khusus nih buat
khususnya saya terus teman-teman Gen Z mungkin ada trik khusus nggak supaya kita lebih sadar tentang pentingnya literasi gitu atau meningkatkan minat baca untuk para Gen Z gitu. Ada trik khususnya nggak gitu? Oke, trik khususnya cuma satu sebenarnya. Temukan buku itu. Karena kalau misal belum ketemu dengan buku yang tepat, kita tidak akan suka membaca. Jadi ada satu buku yang akan membuatmu jatuh cinta pada membaca. Pada buku-buku selanjutnya. Ya, pada buku-buku selanjutnya. Karena ada berkaitan. Benar, Iya. karena kalau misal buku itu, oh saya suka nih sama buku ini, pasti akan ketagihan dengan buku-buku yang lainnya kayak gitu. Jadi tidak ada salahnya teman-teman cuma baca selembar 2 lembar itu juga nggak masalah sebenarnya. Buku itu tidak harus dihabiskan. Kalau misal kita sudah merasa cukup pada halaman tengah-tengah, ya sudah. Oke. Jadi tidak perlu dijadikan beban untuk menyelesaikannya. Oke. Kalau menurut saya gitu ya. Tidak usah menjadi beban untuk kita Begitu, Bang. Iya. Siap untuk memotivasi kita untuk senang Iya, baca kalau buku. misal yang memantik kita untuk senang membaca itu adalah buku anak-anak, silahkan baca buku anak-anak, nggak masalah gitu. Seperti bukunya Kak Fadli. Oke. Kasih tahu, kasih tahu kawan. Iya. Gitu. Iya. Oke. Alhamdulillah sudah 45 menit, hampir 1 jam Oke. kita bersama Kak Uci. Maka sudah waktunya kita harus berpisah untuk melakukan kegiatan-kegiatan di tempat yang berbeda untuk melangsungkan tadi bagaimana menjadi manusia yang banyak manfaatnya. Itu maksudnya. Pesan dari Kak Uci buat batur-batur ngomong, silahkan. Apa ya? Saya tidak pandai berpesan sebenarnya. Selama kita masih bangun pagi hari itu, berarti itu kita masih punya manfaat hari itu. Oke, nice. Dan Nice. jadi jangan pernah merasa kayaknya sih nggak punya manfaat nih hari ini, saya benar-benar tidak bermanfaat gitu. Padahal sesederhana kita bernafas, kita sudah bermanfaat untuk tumbuhan gitu kan. Kita bertukar oksigen dan karbon dioksida. Dan dan teman-teman sebenarnya yang membatasi itu adalah diri kita sendiri. Untuk meretas batasan itu, salah satunya itu adalah dengan cara membaca tidak hanya sekedar membaca buku kayak tadi katanya Bang Elhak ya, kita bisa membaca diri juga kayak ketika kita sudah mengetahui diri kita sendiri, kita tahu apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai, dan itu tidak akan menjadi batasan kita. Disitulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Masya Allah. Ibda binafsi. Ya, Kak Uci, sebelum ditutup, sebelum kita warawiri dan sebagainya, Kak Uci, coba diulang lagi reply yang tadi, kata yang di awal tadi, pas closing statement yang tadi itu. Yang mana? Yang tadi. Ketika kamu masih bisa bangun di pagi hari. Coba diulangi lagi 1, 2, 3. Ketika kamu masih bisa bangun di pagi hari, itu artinya kamu masih punya manfaat untuk hari itu. Tuh, batur-batur ngomong dengan luar biasa. Kak Uci, thank you very much. Ada yang mau disampaikan? Jika pena adalah takdir, Jika pena, maka tintanya adalah nasib. Oke. Jika pena adalah takdir, maka tintanya adalah nasib. kalau Ron, sang pengalang-amangan, Jika kamu belum membaca, kayak kata Kak Uci tadi, temukan buku itu. Jangan cuma cari dia doang, karena dia jarang ditemui. Ini bukan tentang buku, kayak curiga saya nih. Setelah ini saya akan lebih menemukan buku gitu, daripada menemukanmu. Iya. Tapi orang itu juga adalah buku. Oke. Oh iya, orang adalah buku. Yes. Iya. Satu Buku kata. ruas diri. Oke. Batur-batur ngomong, kita tutup dan kita rehat sejenak, dan besok kita akan melanjutkan kegiatan bersama bintang tamu dan tamu-tamu kita yang lain. Ya, jangan lupa komen, like, subscribe, and share.
satu kata memberikan makna untuk sebuah perubahan. Ngobrol bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong obrolan bermakna.